Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rindanianti dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A dengan nomor induk mahasiswa 12030303023. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi globalisasi, di mana materi globalisasi ini ada pada modul ke-10 mata kuliah PPKN. Langsung saja dari definisi globalisasi, yaitu semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Namun, globalisasi pada kenyataannya merupakan penyatuan yang bersifat semu, karena nilai-nilai sosial, ekonomi, budaya didominasi oleh nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi mayoritas warga dunia. Dengan didukungnya teknologi komunikasi yang begitu canggih, dampak globalisasi tentu akan sangat kompleks. Manusia begitu mudah berhubungan dengan manusia-manusia lain dimanapun dan di belahan dunia manapun. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai tingkat kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akibatnya akan mengubah pola pikir, sikap, dan tingkah laku pada manusia itu. Hal seperti inilah yang memungkinkan dapat mengakibatkan perubahan aspek kehidupan yang lain seperti hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, atau mungkin secara umumnya berpengaruh pada sistem budaya bangsa. Disinilah kembali muncul persoalan bagaimana lembaga pendidikan mampu membina wawasan budaya sehingga bangsa Indonesia dapat berkembang mengikuti tuntutan budaya zaman. Namun tetap mampu menjaga nilai-nilai dasar dan nilai-nilai luhur berbagai kepribadian bangsa. Pengaruh globalisasi terhadap pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik, yaitu dalam ideologi dan politik akan semakin kuatnya pengaruh ideologi liberal dalam mewarnai perpolitikan negara-negara berkembang yang ditandai oleh menguatnya kapitalisme. Ciri dari kapitalisme pada abad 21 ini adalah bersifat sangat pragmatis dan imperialis, dalam arti ingin tetap menguasai pihak lain. Pengaruh globalisasi dalam bidang politik ini mau tidak mau harus membuka komunikasi secara sistem politik baru yang terbuka. Tuntutan dari proses globalisasi yaitu adanya gerakan hak-hak asasi manusia, gerakan lingkungan hidup, dan gerakan-gerakan politik yang melemahkan paham nasionalisme. Adapun pengaruh globalisasi terhadap ekonomi, yaitu antara lain dalam bentuk semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan internasional yang berpotensi tanpa mengenal batas-batas negara. Selanjutnya juga akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas. Di sini aja juga pengaruh globalisasi terhadap sosial dan budaya, yaitu timbulnya erosi nilai-nilai sosial suatu budaya yang menjadi jati diri bangsa. Menghadapi perkembangan ini diperlukan suatu upaya yang mampu mensosialisasikan budaya nasional menjadi jati diri bangsa ini. Alat transformasi dan komunikasi yang modern sebagai prasarana timbulnya globalisasi juga akan memberikan peluang bagi kita untuk memanfaatkannya di bidang sosial budaya. Adapun kelemahan globalisasi ini, yang pertama, batas-batas politik antar negara menjadi semakin kabur, batas-batas ekonomi antar negara menjadi tidak jelas, hubungan antar negara menjadi semakin transparan, pasar bebas yang hanya menguntungkan negara maju, karena negara maju itu telah siap berkompetensi. Jati diri suatu bangsa menjadi terancam. Dan di sini ada juga pastinya kelebihan dari globalisasi. Yang pertama yaitu hubungan antar negara menjadi sangat lancar karena kemajuan teknologi dan komunikasi ataupun transportasi. Terus pertukaran informasi antar negara sangat lancar. Harga barang menjadi lebih murah karena persaingan yang ketat dan produktivitas barang semakin tinggi. Di sini juga Pancasila sebagai filter dalam menghadapi globalisasi, karena globalisasi ini pergeseran dan saling mempengaruhi antar nilai-nilai budaya yang tidak bisa kita hindari. Untuk itu, bangsa Indonesia bukan hanya harus mampu bertahan, tapi juga harus mampu untuk berperan aktif. Globalisasi ini sangat netral, yang artinya ia berarti dan sekaligus mengandung hal-hal positif karena dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Sebaliknya,
Ia dapat berakibat negatif ketika hanyut ke dalam hal-hal negatif. Dengan demikian, globalisasi akan tergantung kepada siapa yang menggunakannya dan untuk keperluan apa serta tujuan kemana ia dipergunakan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.